Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon pemimpin bangsa? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai bilangan pecahan. Materi bilangan pecahan tentunya kalian sudah pernah dapatkan ketika kalian masih SD. Nah, di sini kita akan mengingat kembali. Ya, kita akan belajar bersama biar kalian ingat lagi tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan bentuk umumnya adalah A per B. Ada tandanya per di sini. Di mana A itu disebut pembilang sedangkan B disebut penyebut. Dengan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, ya. Untuk memperjelas lagi kalian akan perhatikan ilustrasi berikut. Di sini saya berikan sebuah persegi panjang. Kita akan membuat pecahan per 4. Karena persegi panjang ini kita bagikan menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi kita akan buat per 4. Nah, kita akan membuat pecahan 1 per 4. Kalau 1 per 4 itu berarti yang diarsir hanya ada 1. Ini. Maka pecahan ini namanya 1 per 4. Seandainya ada 2 bagian yang diarsir, maka pecahan ini menunjukkan pecahan 2 per 4. Contoh ilustrasi yang kedua itu yang ini. Ini ada sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar, maka ini akan menunjukkan bilangan per 5. Seandainya yang kita arsir itu hanya ada 1, ini harus sama, ya. Ini dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar, maka ini menunjukkan 1 per 5. Kalau ada 2 yang diarsir, ini menunjukkan 2 per 5. Kalau seandainya ada 3 yang diarsir, 1, 2, 3, maka menjadi 3 per 5. Nah, kalau jenis-jenis pecahan, yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu contohnya ada 1 per 2, 2 per 3, 5 per 6, dan seterusnya. Itu pecahan biasa yang biasa kita sebut. Ini pecahan biasa seperti ini. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan asli dan juga pecahan biasa. Contohnya 2, 1 per 4, 3, 2 per 7, dan 4, 5 per 6. Ini adalah pecahan campuran karena terdiri dari bilangan asli dan juga pecahan biasa. Pecahan desimal, ini di sini biasanya kalian ingat, pecahan desimal itu yang ada koma-komanya. Misalkan 0,37, 1,69, terus 2,86, dan seterusnya. Yang keempat adalah persen. Persen itu sebenarnya adalah per 100. Per 100. Jadi contohnya kalau di sini ada 2% itu sama saja dengan 2 per 100. 5% itu nilainya sama saja dengan 5 per 100. Ini adalah persen. Yang kelima itu adalah per mil. Per mil itu adalah per 1000. Per 1000 contohnya adalah 25 per mil. Per mil itu simbolnya seperti persen, tetapi lingkaran yang bawahnya itu ditambah satu lagi. Ini adalah per mil. 25 per mil itu berarti 25 per 1000. Kemudian kalau 125 per mil berarti 125 per 1000. Selanjutnya kita akan membandingkan dua pecahan. Ya, kita akan bandingkan dua buah pecahan. Contohnya, dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih kecil atau lebih besar, bandingkan pecahan berikut. Yang pertama 2 per A dan 5 per A. Kalian bandingkan penyebutnya. Antara 2 per A dan 5 per A, penyebutnya sudah sama apa belum? Sama. 2 per A dan 5 per A, karena penyebutnya sudah sama, maka kalian lihat pembilangnya. Pembilangnya antara 2 dan 5, lebih besaran mana? Kalau lebih besaran 5, maka ini 2 per A lebih kecil daripada 5 per A.
Bagaimana contoh yang kedua, setengah dan 3/4? Kalian lihat, setengah dan 3/4 itu harus disamakan penyebutnya. Dilihat 2 dan 4, KPK-nya adalah 4. 4 itu diperoleh dari mana? 4 itu adalah 2 kali 2, ya. Kalau bawah dikalikan 2, maka atas dikalikan 2 akan menghasilkan 1 kali 2 itu adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Sekarang kalian bandingkan pembilangnya. Besaran mana? Oh, ternyata besaran 3, maka 2/4 lebih kecil dari 3/4. Atau dengan kata lain, setengah itu lebih kecil dari 3/4. Selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi bilangan pecahan. Operasi bilangan pecahan yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang pertama itu setengah ditambah 1/5, 1/2 ditambah 1/5. Maka kalian perhatikan penyebutnya. Apakah sudah sama? Kalau belum sama, maka kalian samakan dengan menggunakan KPK-nya. KPK dari 2 dan 5 itu adalah berapa? 10. Nah, 10 itu dari mana? 10 itu 10 dibagi 2 itu adalah 5. Maka di sini 2 itu 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Kemudian yang ini 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. 2 dikali 1 ketemunya 2. Maka tinggal 5 ditambah 2, 7. Penyebutnya aljabar 10. Begitupun yang ini. Di sini kalian lihat, nomor 2 itu 3/4 dikurangi 2/5. Maka kalian perhatikan penyebutnya. KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20. Maka 20 dibagi 4 kan hasilnya 5. 5 kemudian ke sini dikali 3. 5 kali 3 adalah 15. Begitupun dengan yang ini, 20 dibagi 5 itu hasilnya 4. 4, maaf ini dikurangi ya. 4 dikali 2 adalah 8. Maka 15 dikurangi 8 adalah 7. Pernya aja 20. Kemudian contoh yang ketiga, 7,25 ditambah 6,12. 7,25 ditambah 6,12. Boleh kalian langsung jumlahkan atau biar gampang biasanya dengan penjumlahan bersusun. Lihat, 25 ditambah 6,12. Ingat komanya harus lurus. Maka tinggal ditambah. 5 ditambah 2, 7. 2 ditambah 1, 3, 7 ditambah 6 adalah 13. Maka nilai dari 7,25 ditambah 6,12 adalah 13,37. Bagaimana dengan yang keempat? 8,14 dikurangi 2,35. Kita gunakan pecahan bersusun juga. 8,14, ingat komanya harus lurus. 2,35 biar kalian tidak bingung. Dikurangi 4 itu lebih kecil, maka pinjam depannya, pinjam 1. Jadi 14 dikurangi 5 adalah 9. Ini 0. 0 berarti pinjam depannya 10. 10 dikurangi 3 adalah 7. Ini karena tadi sudah dipinjam 1 sisa 7. 7 dikurangi 2 adalah 5. Maka hasil dari 8,14 dikurangi 2,35 adalah 5,79. Operasi bilangan pecahan selanjutnya adalah perkalian. Jika ada suatu bilangan A per B dikali C per D, maka hasilnya adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contoh, 2/3 kali 3/4, maka hasilnya adalah pembilang kali pembilang. 2 kali 3 penyebut kali penyebut, 3 kali 4. Maka 2 kali 3 hasilnya adalah 6, 3 kali 4 adalah 12.
boleh disederhanakan lagi, sama-sama dibagi menjadi 6. Hasilnya adalah 1, 12 dibagi 6 adalah 2. Kemudian yang kedua, misalkan pecahan desimal 2,57 kali 5, boleh kalian kerjakan dengan menggunakan perkalian yang bersusun. 2,75 kalikan 5 kali 5 kali 5 itu adalah 25. Kita tulis 5, nyimpennya adalah 2. 7 kali 5 itu adalah 35 ditambah 2 berarti 37. Kemudian 2 kali 5 adalah 10, 10 tambah 3 hasilnya adalah 13. Maka 2,75 kali 5 hasilnya adalah 13,75. Untuk pembagian A per B dibagi C per D itu hasilnya adalah kita kalikan pembagian ini, kita jadikan perkalian terbalik, A per B dikali D per C. Ya, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, maka 5 per 6 dibagi 2 per 3 itu hasilnya adalah 5 per 6 dikali 3 per 2 karena kita balik. Maka menjadi 5 kali 3 itu adalah 15 per 6 kali 2 adalah 12. Kalau disederhanakan lagi boleh, silahkan kalian sederhanakan lagi. Misalkan sama-sama dibagi 3 hasilnya adalah 5 per 4. Kemudian 10,32 dibagi 0,12, maka ini sebenarnya adalah 10,32 karena 2 angka di belakang koma itu sebenarnya adalah per 100. 10,32 per 100 dibagi menjadi 12 per 100. Kenapa 12? Karena ada 2 angka di belakang 0. Maka kemudian tinggal dikalikan terbalik. 1032 dibagi 100 dikali dengan 100 per 12. Kalau kalian menggunakan dicoret juga boleh. Ya, di sini misalkan kalian adalah 100-nya dicoret, maka menjadi 1032. Maaf tadi bukan 1032 ya, tetapi 1032 dibagi 12. Dan kalian boleh sederhanakan lagi menjadi bentuk yang paling kecil. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan, contohnya adalah Nabila membeli gula 3/4 kg. Sebanyak setengah kilogram gula digunakan untuk membuat donat. Jika ibu memberi gula kepada Nabila sebanyak 0,25 kg, tentukan total gula yang dimiliki Nabila sekarang. Maka yang pertama kalian lihat, Nabila membeli berapa gula? 3/4 kg gula. Berarti gula Nabila adalah 3/4 kg. Kemudian dipakai untuk membuat donat setengah kilogram, maka akan berkurang setengah kilogram. Kemudian ibu memberi gula kepada Nabila sebanyak 0, karena diberi maka gulanya akan bertambah 0,25 kg. Maka kita buat pecahan biasa semuanya. Ini berarti 3/4 kg dikurangi setengah kilogram ditambah per berapa? 100, 25 per 100 kilogram. Kita samakan penyebutnya, dibuat per 100 ya. KPK dari 4, 2 dan 100 adalah 100. Maka 100 dibagi 4 25, 25 dikali 3 75 per 100 kg dikurangi 100 dibagi 2 50, 50 kali 1 50 per 100 kg ditambah, kalau yang ini aja 25 per 100 kg.
Maka hasilnya adalah 75 dikurangi 50, 25. 25 ditambah 25 adalah 50 per 100 kg atau sama dengan disederhanakan lagi menjadi setengah kilogram. Oke, untuk pembelajaran pecahan kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat serta jaga kesehatan ya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang lebih lagi ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri bersama dan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.